Selamat siang pemirsa. Dunia sastra kita pernah diguncang oleh sebuah karya yang membangkitkan mayat dari kubur demi menceritakan sejarah yang kelam. Nah, siang ini kita akan membedah Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sudah hadir bersama kita seorang pakar sastra, Tiara Ainur Rahma. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Saya sangat antusias untuk membahas novel ini yang berjudul Cantik Itu Luka, yang tidak hanya sebuah cerita, tapi juga membedah mengenai sejarah dan juga mendalami mengenai perempuan yang terutama terhadap kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh seorang perempuan. Novel ini dibuka dengan adegan yang sangat provokatif. Seorang pelacur bernama Dewi Ayu bangkit dari kubur setelah 21 tahun. Sebagai analisis, bagaimana Anda melihat fenomena kebangkitan ini dalam konteks cerita? Oke, saya sudah membawa buku ini ke kita halayak semua. Nah, buku ini tuh memang memiliki teknik yang unik, yaitu teknik realisme magic. Jadi, kebangkitan Dewi Ayu dari kuburnya itu merupakan simbol bahwa sejarah, keburukan sejarah, baik itu di kubur bagaimanapun kejahatannya, keburukannya, hal-hal yang tidak baik akan terungkap atau bangkit kembali. Nah, itu simbolnya. Judulnya cukup satir, Cantik Itu Luka. Mengapa kecantikan di sini justru dianggap sebagai tragedi, bukan anugerah? Benar sekali, dalam novel ini kecantikan adalah kutukan, bukan anugerah. Yang kita pahami bahwa jika kita memiliki wajah yang cantik, maka pasti banyak orang yang menyukai dan kebaikan-kebaikan datang kepada diri kita. Tapi dalam novel ini, kecantikan adalah kutukan. Yang bisa dikatakan bahwa banyak pria jahat yang mengejar wajah yang cantik dan badan yang elok hanya untuk nafsu mereka, untuk dijadikan pelecehan. Makanya tokoh utama dari novel ini merupakan pekerjaannya adalah seorang pelacur, yang dimana bisa kita lihat keberingasan laki-laki di dalamnya terhadap pelacur tersebut. Dan uniknya, kita harus melihat bagaimana Eka Kurniawan membagi beban luka itu kepada tokoh-tokoh perempuannya. Yang pertama adalah pemeran utama, yaitu Dewi Ayu. Dia ini adalah merupakan simbol ketegaran. Jadi dia itu menjadi seorang pelacur bukan karena diinginkan, tapi karena memang niat untuk melindungi atau bertahan hidup selama masa penjajahan pada saat zaman Belanda ataupun Jepang. Jadi supaya dia bisa bertahan hidup, maka dia menggunakan tubuhnya untuk bertahan tersebut. Nah, di tengah ini tuh perempuan ini menolak untuk hancur meskipun hidupnya penuh kekerasan. Jadi walaupun dia ini merupakan seorang pelacur, tapi tidak menghina diri tersebut. Karena apa? Karena dia tetap mencari uang dan makan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya. Oke, kita beralih kepada 3 anak cantik yang dimiliki oleh Dewi Ayu, yaitu Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Nah, ketiga putrinya ini sudah kita ketahui bahwa dia terlahir dengan kecantikan yang luar biasa. Namun kecantikan itu justru membuat mereka menjadi barang rebutan para lelaki yang berkuasa, sehingga mereka mengalami pemaksaan, obsesi, dan kehilangan hak atas cinta mereka sendiri. Inilah puncak ironinya, yaitu pada saat Dewi Ayu hamil anak keempat. Jadi anak keempatnya itu dikutuk untuk tidak memiliki wajah yang cantik seperti anak-anaknya yang sebelumnya, karena kecantikan itu membawa pada kejelasan yang tidak baik. Nah, memang dan nyatanya si cantik ini, nama anak dari Dewi Ayu, yaitu lahir dengan buruk rupa, sangat buruk, dan ditakuti oleh masyarakat. Bahkan masyarakat tidak ada yang mau melihatnya. Namun, apakah ini merupakan simbol kebebasan dari pelecehan yang terjadi? Tidak. Ternyata biarpun anak tersebut memiliki wajah yang buruk rupa, ia tetap dilecehkan. Bahkan ironisnya, ia dilecehkan oleh keponakannya sendiri, yaitu anak dari kakak-kakaknya.
Jika para perempuannya adalah korban dan penyintas, maka tokoh laki-laki yang ada di novel ini merupakan representasi dari ideologi, nafsu, dan sejarah yang brutal di Indonesia sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Maman Gemuk. Ia merupakan karakter yang memiliki sisi premanisme dan juga kekerasan yang tak terkendali. Namun lewat kekerasan tersebut, dia sangat terobsesi oleh kecantikan anak-anak Dewi Ayu. Lalu lanjut oleh Sodanco. Nah, Sodanco ini merupakan pahlawan di era penjajahan lalu. Dia itu merupakan militer yang ternama. Tapi di sisi lain, ia adalah sosok yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya pada perempuan yang ia cintai, yaitu Alamanda. Dan terakhir adalah Kamera Kliwon. Saya tahu bahwa banyak dulu adalah orang-orang idealis atau komunis. Nah, dia ini tuh hancur oleh keadaan ketulusannya yang diberikan kepada Alamanda. Namun ia berakhir menikahi seorang perempuan yang bernama Adinda. Tokoh laki-laki yang paling krusial di novel ini adalah Krisan. Nah, Krisan ini adalah representasi dari dosa masa lalu yang berbuah petaka. Nah, pemuda ini terjebak dalam hubungan yang sangat rumit dan gelap. Nah, inilah tadi merupakan tokoh yang melakukan pelecehan kepada dirinya sendiri atau si cantik. Jadi Krisan ini mewakili bagaimana rasa bersalah dan nafsu yang tidak terkendali bisa menghancurkan generasi berikutnya. Jadi Krisan ini melihat bahwa luka bukan hanya dimiliki oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki. Nah, hampir semua laki-laki di Halimunda terobsesi untuk memiliki dan menguasai para putri Dewi Ayu. Bagi mereka, perempuan bukan sekedar manusia, melainkan simbol kemenangan dan status. Inilah yang membuat interaksi mereka selalu diwarnai oleh ketegangan dan kekuasaan. Bukti dari keberhasilan Krisan yaitu dapat dilihat pada halaman terakhir, yaitu halaman 505. Setelah saya lihat, saya telah beri highlight di sini. Jadi dia itu mengatakan bahwa bersetubuh dengan perempuan, baik itu cantik atau baik, hanyalah sama karena akan memberikan gairah atau nafsu yang tinggi. Novel ini membawa kita melintasi zaman Belanda, Jepang, hingga tragedi 65. Apakah ini sebuah buku sejarah yang dibalut fiksi? Bisa dikatakan begitu. Jadi, Eka Kurniawan memotret trauma kolektif bangsa melalui kehidupan personal. Kita melihat bagaimana penjajah datang dan pergi, namun penindasan terhadap perempuan tetaplah sama atau tetap tertinggal. Bagi pada penjajah Belanda, pada penjajah Jepang, bahkan saat sekarang, saat Indonesia dalam merdeka, masih banyak penindasan terhadap wanita. Terakhir, untuk pemirsa di rumah, mengapa mereka harus membaca atau setidaknya memahami isi dari novel yang cukup tebal ini? Oke, karena kita perlu belajar mengenai empati dan keberanian para tokoh perempuan yang ada di novel ini. Cantik itu luka, mengingatkan kita bahwa martabat seorang perempuan tidak dilihat dari parasnya yang cantik, tapi keberanian untuk bersuara dan mengeluarkan pendapatnya, dan juga tidak tertindas oleh kaum manapun. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa tanggal 21 April kemarin merupakan Hari Kartini dan juga merupakan hari kebebasan wanita untuk bekerja dan juga berpendapat. Maka saya harap wanita di Indonesia bisa meneladani Kartini-Kartini dan menjadi Kartini-Kartini zaman sekarang dan bebas untuk berpakaian, bekerja, melakukan hobinya, dan juga hal-hal lainnya. Luar biasa sekali bedah karyanya siang ini. Terima kasih telah hadir bersama kami. Pemirsa, itulah tadi bedah novel Cantik Itu Luka. Saya pamit, selamat siang.